Mereview kesuksesan Wali Paidi mengislamkan kerajaan jin Gunung Arjuno. Saking gembiranya waktu pulang dia sengaja melakukannya dengan perjalanan biasa di malam hari di bawah penerangan sinar bulan yang hanya separuh sudah memberikan penerangan yang cukup bagi Wali Paidi. Jalan menurun itu memperingan langkah Wali Paidi. Lebih ringan lagi karena hatinya terus berzikir seolah tiap langkahnya selalu mendapat bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Seperti antara sadar dan tidak, namun hatinya selalu kontak dengan Allah dan bersama Allah. Wali Paidi merasakan seakan-akan dia tidak berjalan di atas bumi. Dia seperti terbang, tubuhnya ringan dan hatinya dipenuhi kebahagiaan. Wali Paidi baru tersadar ketika dia mendengar kumandang azan subuh dan dilihatnya di depan ada sebuah masjid yang semuanya terbuat dari bambu. Wali Paidi berhenti sebentar. Dilihatnya di dalam masjid sudah banyak orang dengan pakaian yang tidak seragam. Ada yang pakai jubah dan serban, ada juga yang pakai sarung berkobjah, ada juga yang memakai celana tapi tetap pakai kopiah. Ndak ada yang gundulan seperti dirinya. Tak ada lampu atau oblik di luar masjid, tapi areal sekitar masjid itu tampak terang benderang. Bahkan Wali Paidi bisa melihat pancuran dari bambu yang airnya selalu mengucur. Disitulah Wali Paidi berwudu. Terangnya areal masjid ini ternyata keluar dari cahaya orang-orang yang berada di dalam masjid. Cahaya mereka inilah yang menerangi seluruh masjid. Tanpa sadar Wali Paidi memandangi tangannya. Betapa kaget ternyata tangannya juga bercahaya. Dipandangi kakinya ternyata kakinya dan seluruh badannya juga bercahaya. Setelah sadar bahwa dirinya juga bercahaya, Wali Paidi mulai berani memasuki masjid dan ikut sholat berjamaah. Wali Paidi sholat di barisan paling belakang karena hanya di barisan ini ada tempat yang kosong, sedang shaf depannya sudah penuh dan rapat. Dari sela-sela tubuh para jamaah, Wali Paidi bisa melihat imamnya dengan cahaya yang jauh lebih terang dari cahaya para jamaah. Wali Paidi baru sekali ini merasakan sholat yang begitu indah dan sangat syahdu. Suara imam begitu merdu, Wali Paidi seakan-akan diajak berjalan mengelilingi rahasia ayat-ayat Allah yang dibaca oleh sang imam sholat. Setelah salam selesai sholat, Wali Paidi baru sadar ternyata di sampingnya ini ada orang yang sangat dikenalnya, Mbah Maimun, seorang kusir bendi di kampungnya. Ternyata Mbah Maimun ini tubuhnya juga bercahaya. Dia kaget dan ingin bertanya sesuatu pada orang ini. Tapi Mbah Maimun menutup mulutnya dengan telunjuk seolah memberi isyarat agar Wali Paidi tak berkata-kata. Setelah menyelesaikan wirid minimalnya, dengan kata batin Wali Paidi ndak tahan juga bertanya pada Mbah Maimun. Ini akibat amalan apa Mbah kok orang-orang pada bercahaya terang seperti ini? Ndak ada sinyal apapun dan dilihatnya Mbah Maimun masih asyik dengan zikir dan wiridnya. Namun tiba-tiba Wali Paidi seolah menerima jawaban entah dari mana seolah dia mendengar ada yang mengatakan, ini karena kalau kamu berangkat ke masjid atau musola selalu mengamalkan doa nuron. Wali Paidi menoleh ke arah Mbah Maimun, namun terlihat Mbah Maimun tetap asyik dengan zikir dan wiridnya. Hati Wali Paidi tetap berzikir, namun pikirannya mencoba kontak batin dengan Mbah Maimun. Mbah, siapa yang ngimami sholat subuh ini? Tanya Wali Paidi. Saya tidak tahu, tapi pasti lelakunya dan kedekatannya dengan Allah. Lebih dari kamu, shaf depan tampaknya adalah barisan para wali kutub, dan barisan berikutnya adalah wali-wali yang derajatnya di bawah wali kutub. Mereka berbaris sesuai tingkatannya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Semuanya hadir di sini.
Jelas Mbah Maimun, Wali Paidi tersenyum. Dia sadar kalau mereka berdua berada di barisan paling belakang. Wali Paidi meneruskan zikirnya, asyik, dan seliut. Dia hampir terjatuh, rupanya dia ngantuk sekali karena berjalan semalaman. Dilihatnya Mbah Maimun masih ada, tapi orang-orang di depannya sudah kosong entah kemana. Padahal hari masih gelap, belum manjing syuruk. Diamatinya sekali lagi, ternyata Mbah Maimun tertidur, walaupun tetap berzikir. "Mbah, sudah syuruk Mbah, ayo pulang." Sentuh Wali Paidi mengagetkan Mbah Maimun. Setelah keduanya melakukan sholat isyraq, Wali Paidi berusaha menggandeng atau tepatnya menuntun Mbah Maimun untuk menuruni tangga masjid yang terbuat dari bambu itu. Setelah Wali Paidi dan Mbah Maimun keluar dari masjid. "Ini di mana Mbah?" tanya Wali Paidi. "Di Gunung Pring, Magelang, Jawa Tengah," jawab Mbah Maimun. "Loh, kok jauh? Padahal tadi saya sholat isyak di Gunung Arjuno, Jawa Timur." Wali Paidi menoleh ke belakang. Ternyata masjid itu sudah hilang. Hanya ada ransel dan 2 pasang terumpa. Setelah mengambil ransel dan sekaligus mengambilkan terumpa Mbah Maimun, "Kita pulang naik apa Mbah? Jalan raya sebelah mana?" "Sudah, ikut aku saja, jalan kaki lewat jalan terabasan," sahut Mbah Maimun langsung melangkah, dan Wali Paidi terpaksa mengikutinya di belakang. "Mbah, saya merokok boleh? Boleh, kalau masih ada saya minta 1. Kemudian keduanya berhenti sejenak menyalakan rokok. Mbah Maimun berpesan, "Selama berjalan nanti hatimu jangan henti-hentinya sholawat Nabi." "Inggih Mbah." Dan keduanya berjalan beriringan seperti melewati galengan. Jalan yang dilewatinya terasa seperti galengan yang lurus, dan di kanan kirinya hanya ada tegalan subur, entah tanaman apa. Wali Paidi tidak mengenalinya. Di depan sana tampak ada rimbunan, dan kayaknya mereka menuju ke rimbunan itu. Aneh, walaupun hari mulai pagi, Wali Paidi tidak melihat seorang pun di tegalan itu. Selama perjalanan mereka keduanya diam, hanya hati mereka yang tetap bersolawat, walaupun asap rokok tetap mengepul. Dalam rimbunan itu ternyata ada taman bunga yang sangat indah. Wali Paidi melamun sejenak, terbayang wajah Juwita, putri Kiai Hakim, di kampungnya. Rokok belum habis separuh, Mbah Maimun berhenti dan berkata, "Saya belok kiri, dan kamu terus saja. Di depan itu ada jalan raya. Sudah dekat." Mbah Maimun belok kiri dan lenyap dari pandangan mata. Mbah, tunggu sebentar." Wali Paidi memanggil setengah berteriak, tapi Mbah Maimun sudah hilang ditelan keheningan rimbunan. "Waduh ciloko, Mbah, aku sebenarnya mau pinjam duit, kok sampeyan langsung bablas?" keluh Wali Paidi sambil menghisap rokok dan meneruskan perjalanannya. Berjalan sendiri kira-kira 300 meter menerobos rerimbunan, sudah terdengar deru kendaraan yang lalu lalang. Berjudul dari rerimbunan itu ada sawah yang padinya masih hijau. Dia lewat galengan menuju jalan raya. Di pinggir jalan Wali Paidi melihat posisi matahari ternyata ada di sebelah kirinya. "Kalau begitu saya sudah berdiri di kiri jalan, tinggal nyegat kol. Tapi ini posisi di mana?" batin Wali Paidi. Belum hilang kelinglungan Wali Paidi, tiba-tiba ada sepeda motor yang menghampirinya. "Ayo Dik Paidi, dari Pondok toh. Kok pagi-pagi sudah di sini? Mau kemana?" Ternyata Pak Naryo, pedagang bakmi di pasar besar tempat Wali Paidi berjualan minyak wangi. "Kok beberapa hari ndak dagangan? Ini hari Jumat, biasanya dagangan sampeyan kan laris. Ayo naik, sampeyan mau kemana?" "Anu Pak,
Saya mau pulang, tapi sampeyan ndak bawa helm cadangan, sahut Wali Paedi. Ndak apa-apa, sampeyan bacakan sholawat terus-menerus, polisi ndak bakal nyetop. Waduh, makanya saya ditinggal Mbah Maimun. Gara-gara tadi ngelamun Juwita, batin Wali Paedi sambil nyengklak bonceng sepeda motor. Setelah sepeda berjalan beberapa puluh meter, Wali Paedi bertanya pada Pak Naryo, "Kita ini di mana toh Pak? Saya kok agak bingung. Lo sampeyan tadi dari mana? Ini kan jalan dekat Trowulan toh. Nanti ndak usah ke pasar. Sampeyan saya antar sampai rumah, jangan khawatir." Setelah berjalan beberapa lama, keduanya sampai di mulut gang dekat rumah Wali Paedi. Dan setelah saling mengucapkan salam, keduanya berpisah. Setelah dari sholat subuh di Gunung Pring, Wali Paedi jatuh sakit. Mungkin karena perjalanan yang jauh dan kurang tidur, tubuh Wali Paedi mungkin kurang kuat menerima semua itu. Dia terbaring di pembaringannya, badannya panas, matanya terlihat semakin cekung. Tapi senyumnya masih tetap sama, ceria dan menyenangkan seperti orang tidak sakit. Para tetangga satu persatu menjenguknya, ada yang membawa buah-buahan dan ada yang memberi uang. Sebagian para tetangga berinisiatif mengantarkan Wali Paedi untuk berobat ke rumah sakit terdekat. Tapi Wali Paedi menolak karena belum mengurus BPJS-nya. "Terima kasih, biarlah, 2 atau 3 hari akan sembuh sendiri," jawab Wali Paedi sabar. Para tetangga sangat sayang kepada Wali Paedi ini. Bukan karena Wali Paedi ini wali, karena para tetangga tidak tahu kalau Paedi ini seorang wali, namun karena Wali Paedi ini bukan orang kaya tapi dermawan. Suka menolong dan sopan terhadap yang tua dan sayang terhadap yang muda. Ketika memasuki hari ketiga, tubuh Wali Paedi demam tinggi. Sehabis sholat Isya yang dilakukan dengan terbaring, tubuh Wali Paedi tidak kuat menahan dan Wali Paedi tidak sadar, pingsan. Dan setengah sadar, dia merasakan ada orang yang memegang keningnya. Lamat-lamat dia melihat ternyata yang melakukan itu Mbah Maimun. Dengan suara pelan Wali Paedi mengucapkan salam dan berusaha mencium tangan Mbah Maimun. "Sudah istirahat dan tidur saja, insya Allah nanti sembuh sendiri. Sebagai ikhtiar saya bawakan sedikit zam-zam, insya Allah bisa sebagai obat. Banyak-banyak beristighfar agar tubuhmu lebih kuat. Yang kamu alami ini bukan sakit karena penyakit, tapi perjalanan, proses, agar tubuhmu menjadi lebih kuat untuk bisa kesana kemari melalui jalan terobosan. Istirahat saja dan banyak istighfar, nanti akan sembuh sendiri." Sampai di sini Wali Paedi sudah tidak mendengar lagi petuah dari Mbah Maimun. Entah tertidur entah semaput. Pokoknya dia tidak mendengarkan apa-apa lagi. Dalam keadaan itu Wali Paedi seolah bermimpi ada seorang anak muda yang menyekat tubuhnya dengan handuk dingin. Anak ini sangat ganteng dan bersih, ia sangat tampan. "Siapakah Anda?" tanya Wali Paedi. "Saya adalah sholawat sampeyan, saya akan menjaga sampeyan sampai sembuh," ucap pemuda ini. Wali Paedi kaget juga mendengar penuturan pemuda ini. "Apakah aku sudah mati?" tanya Wali Paedi. Pemuda ini menjawab, "Belum." Wali Paedi tertegun dan terdiam. Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar. "Assalamualaikum." "Salam si tamu." "Waalaikumsalam," jawab Wali Paedi dan pemuda ini berbarengan. Pemuda ini membungkuk dan seolah berbisik, "Tamu yang datang ini adalah malaikat." "Malaikat Israel?" tanya Wali Paedi.
Bukan, tapi malaikat rahmat, jawab pemuda itu. Bukakan pintunya, Wat. Singkatan dari solawat, pinta Wali Paedi. Tanpa membuka pintu masuklah seorang pemuda yang juga tampan dengan membawa baskom. Siapakah Anda? Tanya Wali Paedi. Tanpa menjawab pertanyaan Wali Paedi, malaikat rahmat meletakkan baskom di meja sebelah tempat tidur Wali Paedi dan berkata, air dari telaga Kausar guna diminum dan buat wudu. Kemudian rahmat pamit dan pulas. Sekitar 5 menit kemudian datang tamu lagi. Kali ini solawat menghilang dan kamar Wali Paedi langsung harum semerbak. Wali Paedi berusaha bangkit, tapi tamu yang belum dikenal menyuruhnya tetap berbaring. Ali Firdaus, bergembiralah, karena derajatmu sudah dinaikkan oleh Allah, ucap tamu itu sambil memegang kening Wali Paedi. Wali Paedi mendengar perkataan orang ini hanya bisa menangis, tidak bisa berkata-kata, dia hanya bisa menangis dan menangis lagi. Setelah tamu itu keluar, solawat masuk melalui pintu yang masih tertutup. Tanpa ditanya, solawat menjelaskan bahwa yang baru datang tadi adalah Nabi Khidir yang banyak menurunkan ilmu-ilmu hikmah kepada Wali Paedi. Walaupun pertemuan Wali Paedi dengan Nabi Khidir ini begitu singkat, tapi ilmu yang didapat Wali Paedi sama dengan ilmu orang yang belajar selama 100 tahun. Menjelang subuh datanglah Mas Kiai Mursyid. Ketika Mas Kiai datang, tubuh Wali Paedi sudah segar dan sehat. Mas Kiai membawa kopi dan rokok. Setelah sholat subuh berjamaah dengan Mas Kiai Mursyid di musola, mereka melanjutkan dengan acara ngopi dan merokok bareng. Wali Paedi sekali lagi dapat wejangan-wejangan dari Mas Kiai Mursyid. Mas Kiai Mursyid sedikit membuka rahasia arsi, membuka jalan yang akan dihadapi Wali Paedi kelak, dan setelah sholat duha Mas Kiai Mursyid pulang. Sepeninggal Kiai Mursyid, Wali Paedi tetap di musola. Ia merenungi hikmah dari sakitnya. Bagi orang beriman, sakit adalah penghapus dosa. Renungan ini dikagetkan suara tetangga Wali Paedi. Loh, kok sudah sembuh? Ini saya buatkan bubur sumsum. Kok sudah merokok toh? Orang pinter dari mana tadi Mas Paedi? Kok cepat nyembuhkannya? Cerocoh tetangga yang Mas Kiai Mursyid dianggap sebagai dukun pinter yang menyembuhkan Wali Paedi. Wali Paedi terngiang amanat tadi malam. Bergembiralah, karena derajatmu sudah dinaikkan oleh Allah. Dalam hati seolah menolak, membatin, haruskah aku bahagia? Sebab aku hanyalah abdi yang memang sudah seharusnya mempunyai tugas mengabdi kepada Allah. Atau harus bersedih, sebab dengan dinaikkan derajat itu berarti bertambah tantangan hidup untuk lebih banyak mengabdi kepada Allah. Wali Paedi hanya berpikir untuk berusaha sekuat tenaga lebih mendekatkan diri pada Sang Kholik dengan beranjak ambil air wudhu. Sholat yang dilanjut berzikir mengagungkan asma Allah. Baru saja Wali Paedi mau bertakbiratul ihram, tiba-tiba terdengar salam. Assalamualaikum, ternyata Kiai Abdeh Hakim, yaitu Kiai kampungnya. Setelah berbasa-basi, Wali Paedi memberanikan diri UTK bertanya, maaf Kiai, ada perlu apa? Kok jenengan repot-repot nyambangi saya? Kan Yai bisa nyuruh santri biar saya yang ke rumah Yai saja. Gini loh nak Paedi, mbo saya ini dibantu ngerawat masjid. Kata tamunya memulai pembicaraan. Tapi dalam batin Wali Paedi berangan-angan, jangan-jangan aku mau diambil mantu dijodohkan dengan anaknya. Tapi Wali Paedi tak mau lebih jauh mengikuti nafsu pikirnya. Maaf, maksudnya gimana Yai? Jawab Wali Paedi sambil mempersilahkan tamunya UTK menikmati rokoknya.
Aku ini kan semakin tua, sementara aku ndak punya pengganti, batuk Kiai Hakim menghentikan ucapannya. Saat itu pula pikiran Wali Paidi menjadi kacau, sebab teringat anak Kiai yang jelita. "Bo, tolong aku dibantu. Besok Jumat depan kamu yang menjadi khotibnya ya," lanjut sang Kiai. Buru-buru Wali Paidi membuang angannya tentang putri Pak Kiai. "Maaf Yai, Mbok jangan saya toh. Saya ini kan hanya penjual minyak wangi yang jarang di rumah," jawab Wali Paidi. Tamunya mengangguk tak mau memaksakan kehendaknya. Namun ia berkata, "Saya tahu Nak Paidi, tapi mimpiku kau selalu memunculkan wajahmu. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk yang terang pada kita." Kiai Hakim berdiri dan pamitan. Sepulang Kiai Abdeh Hakim, Wali Paidi pun meneruskan berzikir kepada Allah. Tidak seperti biasanya, kali ini Wali Paidi sulit untuk konsentrasi, sebab wajah putri Pak Kiai Hakim kadang muncul di hadapannya. Kembali Wali Paidi berpikir apakah ini salah satu cobaan dinaikkannya derajat. Karena sulit konsentrasi, Wali Paidi menghentikan aktivitas zikir sambil duduk di musola. Dia berdiri dan berolahraga ringan, jalan-jalan sambil menggerak-gerakkan tangan, namun hatinya tetap berhubungan dengan Allah. Niatnya mau sarapan pecel Mbok Sarti di pinggir jalan raya. Tapi karena tadi ada tetangga yang sudah membawakan bubur sumsum, Wali Paidi terpaksa pagi itu harus sarapan bubur sumsum. Selain bubur itu manfaat, dia harus menghormati pemberian tetangga dan yang lebih penting, tidak mubazir. Sebab, barang mubazir adalah temannya setan. Innal mubazirina kana ihwana syayatin. Ingin mengulang sukses mengislamkan kerajaan jin Gunung Arjuno. Kali ini ia ingin berkunjung ke Gunung Lawu, dengan harapan siapa tahu dapat bertemu dengan Raja Jin Gunung Lawu. Wali Paidi sudah belanja-belanja untuk keperluan weekend itu. Tidak banyak tapi cukup, rokok 1 slop, korek api jeres 1 pak besar, korek gas 4 biji, semuanya sudah masuk dalam ransel. Kopi bubuk setengah kilo, gula 200 gram dan mie instan 20 bungkus. Kali ini ia akan mengunjungi Gunung Lawu. Rencana berangkat Sabtu ba'da asar dan pulangnya Minggu ba'da isak. Mestinya tidak ada misi khusus pada acara weekend kali ini. Mulanya dia hanya ingin melatih ilmu melipat bumi yang sudah lama ndak diamalkan. Karena ilmu melipat bumi ini tujuannya harus tepat. Maka supaya mudah mengingat dalam konsentrasi, Wali Paidi memilih tempat-tempat yang pernah dikunjunginya. Dan terbersit dalam angannya, pertapaan Sunan Lawu, yang konon katanya Sunan Lawu ini adalah Prabu Brawijaya V. Sore ba'da asar Wali Paidi sudah necis kayak orang mau ke kondangan pondok. Janggalnya cuma ia bawa ransel. Dia ndak jalan jauh-jauh, justru dia memilih musolahnya sebagai tempat take off. Ransel dicangklong dan dia duduk bersila memperhatikan foto-foto lama untuk memudahkan pikirannya membayangkan pesanggrahan atau pertapaan Sunan Lawu. Setelah semuanya tergambar jelas dalam pikirannya, maka celing, dia sudah berada dengan posisi sila di dalam pertapaan itu. Untung dia tidak keburu berangkat, sehingga ketika dia landing sudah hampir surup dan di dalam pertapaan tak ada seorang pun di sana. Setelah Wali Paidi memastikan bahwa ini adalah tempat yang dituju, dia ingin melihat-lihat keadaan sekitar pertapaan, apakah masih angker belukar atau sudah berubah. Ketika Wali Paidi keluar dari tempat pertapaan Prabu Brawijaya V, ternyata keadaan di luar tidak kondusif. Di luar sudah ada beberapa mata yang mengawasinya,
Walaupun Wali Paidi tidak membaca mantra dunia jin, tapi matanya sudah bisa melihat sosok yang mengawasinya. Berarti jin yang sedang mengawasinya adalah jin sakti karena mereka sudah bisa masuk ke dunia manusia. Ditatapnya satu persatu jin itu ternyata ada 11 jin. Kisanak, ada apa gerangan hingga kalian menyambut kedatanganku? Wali Paidi membuka dialog. Kami, para bupati kerajaan Lawu diminta oleh kerajaan untuk menghadang kamu, kata jin yang berkepala sekepal tangan manusia dan berkaki panjang. Merasa di kamu-kamu, Wali Paidi agak marah. Mana gubernurnya? Kata Wali Paidi sambil melihat mereka satu persatu. Kami ndak punya gubernur. Tapi kalau panjenengan membuat kekacauan, kami akan bertindak tegas, kata jin yang bertaring. Aku datang membawa kedamaian, antarkan aku ke rajamu, kata Wali Paidi sambil menghayal siapa tahu, barangkali rajanya mau diislamkan seperti di Gunung Arjuno. Oke, seru mereka sambil bergerak mengepung Wali Paidi, dan plus. Karena Wali Paidi belum membaca mantra jin, dia melihat kalau sedang berada di tengah hutan belantara. Di mana ini? Kok di tengah hutan? Kita di alas Ketonggo, di pusat kerajaan Lawu, jawab salah satu jin. Wali Paidi membaca mantra, mengusap matanya dan, biar, di depannya ada jin yang duduk di singgasana. Dan selain 11 jin yang mengelilinginya ternyata banyak tentara jin dengan senjata di tangan mereka. Selamat datang manusia perkasa. Kenalkan, aku, Wijoyo, Raja di Kerajaan Lawu, kata Raja Jin. Aku Ali Firdaus. Aku datang dengan misi rahmatan lil alamin. Dan jangan berani-beraninya sampeyan mencatut nama Bro Wijoyo, sahut Wali Paidi. Namaku Wijoyo, ndak pakai bro, kata Raja sambil berbisik ke penasehatnya menanyakan arti rahmatan lil alamin. Kami bangsa jin, tidak bisa berpura-pura dan basa-basi seperti manusia. Apapun misi sampeyan ke sini, dengan tegas kami katakan, bahwa kami tetap memeluk agama nenek moyang kami. Kami ndak mau sampeyan suruh masuk Islam seperti kerajaan Arjuno. Kami tetap setia pada nenek moyang kami. Bila sampeyan memaksakan kehendak, maka kami akan melakukan perlawanan, tegas Raja Jin. Wali Paidi diam sejenak di telinganya seolah ada yang membisiki, la ikroha fidin. Wali Paidi tersenyum dan berkata, saya hanya mengingatkan kalau neraka yang mengerikan itu ada dan nyata. Sampeyan mau Islam atau tidak? Itu urusan sampeyan, cuma saya pesan aja, kalau ada manusia yang kemari minta tolong kaum sampeyan agar bisa menjadi pejabat di dunia manusia, maka jangan pura-pura bisa nolong. Kan sampeyan memang ndak bisa kan? Bagaimana Bupati Sunan Lawu? Tanya Raja pada bupatinya. Ampun Baginda, saya tidak setuju. Manusia yang datang pada kami selalu membawa upeti bunga, kemenyan, dan lain-lain kesukaan rakyat kami. Kalau kegiatan pesta pora rakyat kami dialang-alangi, kami akan melawan. Manusia ini akan merusak tatanan yang ada di negeri ini. Mari kita usir saja Baginda, kata sang bupati yang matanya mencorong merah. Betul Baginda, kita usir saja manusia ini, kata jin yang lain sambil bersiap-siap menunggu instruksi rajanya. Melihat gelagat yang kurang baik ini, Wali Paidi tidak merasa takut karena tak mungkin jin bisa mengalahkan manusia. Tapi Wali Paidi tidak menghendaki adanya perang tanding yang berakibat merusak bumi. Sambil mencanglong ranselnya, Wali Paidi mendekat ke raja.
Dengan sigap para panglima jin itu menghalangi sambil mengedepankan tangannya yang memancarkan api. "Saya tidak akan mencelakai sampeyan, Pak Raja. Saya hanya ingin mengatakan bahwa sampeyan kelak bisa mati. Dan kalau mati akan dimasukkan ke neraka yang panasnya lebih panas dari api tangan ini," kata Wali Paidi, namun dia menghentikan langkahnya untuk mendekat raja. Rupanya penghadangan terhadap Wali Paidi ini sudah dipersiapkan. Wali Paidi melihat mungkin ada ratusan jin kekar-kekar yang akan menyerang Wali Paidi. Mereka hanya menunggu komando raja saja. Melihat suasana yang cukup panas dan mengkhawatirkan ini, maka Wali Paidi segera melafat mantra, melipat bumi, sambil konsentrasi cepat. Monas, Dot dan Celing. Wali Paidi sudah berada di atas Tugu Monas, Jakarta. Rupanya di puncak Monas ini dipasang detektor yang terhubung langsung dengan Mabes Polri, dan mungkin juga Mabes TNI. Buktinya ndak sampai seperempat jam Wali Paidi di sana, di bawah sudah ada mobil polisi yang meraung-raung menuju Monas. Dari kejauhan, tampak 4 helikopter yang bergerak menuju Monas dengan soklenya yang menyorot diarahkan ke puncak Monas. Wali Paidi ndak ingin terjadi konflik dengan aparat, maka celing, dia sudah berada di dalam Masjid Ampel. Suasana masih sore walau hari ini adalah malam minggu. Tapi dalam masjid banyak orang yang akan atau telah sholat Isya. Tidak ada yang tahu kedatangan Wali Paidi ini karena posisinya di atas kayu-kayu yang menyangga kubah Ampel. Dan Wali Paidi pun tidak berani turun karena dia membawa ransel. Maka celing, dia sudah berada di musolahnya dalam posisi bersila dengan ransel tetap di cangklongannya. Foto-foto yang tadi tertinggal di musola ternyata sudah dirapikan dan diletakkan di sudut pengimaman. Rupanya tadi sepeninggal Wali Paidi di sini sudah ada yang sholat. Suasana masih sunyi. Wali Paidi segera mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat jamak takhir maghrib dan isya. Selesai sholat karena suasananya masih sore, dia iseng ke dalam ibu kos. Biasa kalau lagi nganggur dia nonton TV di rumah ibu kos untuk menambah pengetahuan. Ternyata di TV ada breaking news bahwa Monas sore tadi terganggu sehingga menghebohkan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dengan seksama ternyata tidak diketemukan kerusakan, dan mungkin gangguan itu ada burung yang nyenggol detektor. Pikir Wali Paidi, untung aku tadi tidak sempat merokok di sana. Sesampainya di rumah sehabis dari Gunung Lawu, Wali Paidi menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Tiap pagi Wali Paidi pergi ke pasar berjualan minyak wangi. Orang-orang di pasar dan di rumahnya biasa memanggilnya Kang Paidi, tukang minyak wangi. Sekitar jam 1 siang Wali Paidi ini menutup lapaknya dan pulang. Setelah sholat asyar sehabis istirahat siang, Wali Paidi mengajari anak-anak kecil di langgarnya belajar membaca Al-Quran sampai waktu maghrib. Dulu di langgar Wali Paidi yang sederhana ini ramai sekali dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji, tapi setelah ada sistem Iqra dan Qiroati, langgar Wali Paidi ini sepi. Anak-anak pada pindah ke tepek-tepeki yang memang banyak tersebar di kampungnya. Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode Iqra maupun Qiroati yang diwajibkan kepada seluruh guru TPQ guna mendapatkan syahadah, semacam ijazah, tetapi Wali Paidi tidak lulus dalam pelatihan ini karena sering merokok dan bawa kopi di dalam kelas. Jadi Wali Paidi tetap menggunakan metode lama yaitu metode Baghdadi. Karena bagi guru TPQ yang tidak punya syahadah tidak boleh mengajar dengan memakai metode Iqra maupun Qiroati, hingga lama-kelamaan murid-murid Wali Paidi habis.
tinggal 5 anak saja yang tetap mengaji di Langgar Wali Paidi. Orang tua dari kelima murid Wali Paidi ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi ini karena gratis, malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paidi. Menjelang maghrib, ada seorang pemuda yang kira-kira berumur 25 tahun mencari Wali Paidi. Pemuda ini adalah seorang murid Thariqah yang disuruh gurunya mencari Wali Paidi. "Gus, carilah kiai di daerah ini namanya Ali Firdaus, tapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paidi, orang yang memberi faedah. Umurnya seumuranmu mungkin lebih muda, dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paidi di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya sampaikan salamku dan mintalah nasihat padanya." Begitulah kata guru pemuda ini. Pemuda ini disuruh mencari Wali Paidi karena ia sering mengalami hal-hal aneh. Seperti ketika sholat, tiba-tiba ia sudah berada di Makkah dan sholat di hadapan Ka'bah. Dan banyak orang yang melihatnya sholat di atas daun padahal dia ada di rumah. Pemuda ini akhirnya sowan ke gurunya dan melaporkan semua kejadian yang dialaminya. Sampai ia disuruh mencari Kiai Ali Firdaus atau Kiai Paidi. Sesampai di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya-tanya pada orang-orang kampung, "Di manakah rumah Kiai Paidi?" "Di sini tidak ada yang namanya Kiai Paidi, yang ada Kang Paidi seorang penjual minyak wangi." Begitu jawab orang kampung Wali Paidi. Namun pemuda ini yakin bahwa Kang Paidi itulah Kiai Paidi yang dicarinya karena gurunya bilang bahwa nama Paidi hanya satu orang di kampung ini. Pas waktu maghrib pemuda ini sampai di rumah Wali Paidi. Pemuda ini bertanya kepada seorang wanita yang berada di depan rumah Wali Paidi. "Apakah benar ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi?" "Benar nak, dia ada di langgar itu, mungkin akan maghriban," jawab wanita itu sambil menunjukkan langgar, musola. Setelah wudhu pemuda ini masuk ke langgar dan ikut sholat berjamaah. Dilihatnya yang sholat di langgar ini cuma 3 orang. Dia berdiri di samping mereka. Ketika pemuda ini mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca Wali Paidi, hati pemuda ini menjadi galau karena Wali Paidi kalau membaca huruf Ain menjadi Ngege, Robil, Alamin menjadi Robil Ngalamin. Gimana mau khusyuk dan diterima sholatnya wong bacanya aja udah keliru. Apakah tidak salah guru menyuruhku sowan kepadanya? Gumam pemuda ini dalam hati. Setelah salam dan melakukan wirid seperti biasa pada umumnya, Wali Paidi sholat sunnah beberapa rokaat. Sehabis sholat sunnah Wali Paidi keluar dari langgar, duduk-duduk di teras sambil merokok. Pemuda Thariqah itu menghadap kepada Wali Paidi. Setelah saling salam dan bersalaman pemuda ini menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Paidi. Kemudian dia menceritakan maksud kedatangannya dan menceritakan hal-hal aneh yang dialaminya pada Wali Paidi. Siapa nama sampeyan? Kok ujuk-ujuk minta petunjuk?" tanya Wali Paidi. "Bakir, Kiai, Subakir," jawab pemuda itu lugas. "Saya juga heran, kok kamu sampai bisa seperti itu ya? Mengalami hal-hal yang menakjubkan padahal sholat kamu tadi saja masih sibuk ngurusi tajwid daripada ingat kepada Allah," kata Wali Paidi kepada pemuda ini. Seketika pucatlah wajah pemuda ini, dan dalam hati pemuda ini berkata, "Masya Allah, ternyata gurunya tidak salah mengenai kiai muda ini." Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan Wali Paidi ini. Subakir, santri Thariqah ini hanya diam, tidak berani berkata banyak di depan Wali Paidi. Suasana jadi hening.
Hanya terdengar suara hisapan rokok Wali Paidi, namun pemuda ini menangkap degup jantung Wali Paidi yang berbunyi Allah, 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 tak hentinya secara teratur. "Monggo kopinya Kang, dan ini rokoknya," ucap Wali Paidi memecah suasana menawarkan kopi dan rokoknya. "Iya, terima kasih." Setelah menyeruput kopi, pemuda ini mengeluarkan rokoknya sendiri dan menyalakannya. "Gimana kabarnya Mas Kiai Mursyid?" tanya Wali Paidi. "Alhamdulillah baik-baik saja," jawab pemuda ini singkat. "Nanti sehabis sholat Isya, kamu zikir aja di musola sini. Kalau nanti kamu tiba-tiba berada di tempat yang asing, kamu baca la haula wala quwata illa billah 3x, pesan Wali Paidi pada pemuda itu yang selalu menunduk di hadapan Wali Paidi. Tidak lama kemudian terdengar suara azan berkumandang, menunjukkan kalau waktu sholat Isya telah tiba. Tampak 3 orang yang tadi sholat maghrib telah datang. Setelah berwudu, mereka bertiga masuk ke musola menunggu Wali Paidi. Wali Paidi berdiri masuk ke dalam musola dan mempersilahkan Subakir untuk ngimami sholat Isya. Tapi pemuda ini tidak mau. Wali Paidi akhirnya maju dan dimulailah sholat Isya berjamaah. Pemuda itu sholat tepat di belakang Wali Paidi, hingga dia dapat mendengar dengan jelas suara Wali Paidi. Tapi pemuda ini tidak mau mengulangi kesalahannya di waktu sholat maghrib tadi. Sambil membaca Fatihah, pemuda ini mulai mengajak hatinya berzikir Allah, Allah, Allah. Pemuda ini mulai merasakan ketenangan dalam sholatnya. Suara hiruk-pikuk di sekitar musola mulai hilang. Suasana menjadi hening, yang terdengar hanya suara Wali Paidi dan suara hatinya yang berzikir. Lama-kelamaan suara Wali Paidi yang tadinya cemplang dan terdengar tidak bertajwid, berubah menjadi sangat merdu dan sangat fasih. Suara dan bacaan Wali Paidi bagaikan suara dan bacaan Imam Masjidil Haram. Setelah selesai sholat dan membaca wirid seperti pada umumnya, Wali Paidi mundur untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu ia mendekati pemuda Torikot. "Sampeyan di sini saja, dan mulailah berzikir seperti yang biasa sampeyan lakukan," kata Wali Paidi. Pemuda ini mengangguk, setelah ketiga orang yang ikut jamaah tadi keluar. Wali Paidi berdiri mematikan lampu musola dan ikut keluar. Tinggallah pemuda ini sendirian di dalam musola. Pemuda Torikot ini lalu duduk bersila dan memulai membaca Fatihah. Tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan diteruskan tawasul kepada guru-gurunya. Setelah itu barulah pemuda ini mulai membaca wirid yang selama ini selalu istiqomah ia baca. Lama-kelamaan suasana mulai berubah. Angin yang tadinya menghembus sepoi-sepoi berubah menjadi kencang. Benda-benda yang berada di dalam musola mulai hilang satu persatu. Bahkan dirinya juga terasa ikut hilang, beriringan dengan hilangnya tubuhnya. Tampak di pengimaman ada cahaya putih yang kecil. Hanya cahaya ini yang tampak karena semuanya telah hilang dalam pandangan mata pemuda ini. Dan dengan sayup-sayup mulailah terdengar suara orang yang berlalu lalang membaca takbir dan tahmid. Cahaya yang tadinya kecil mulai membesar dan teranglah seluruhnya. Dan tampaklah dengan jelas di depan pemuda ini bangunan segi 4 yang tertutup kain hitam, yang di sekelilingnya terlihat banyak orang berjalan mengitarinya. Masya Allah, ternyata ia berada di Makkah di dalam Masjidil Haram. Pemuda ini membatin, benarkah aku ini sekarang berada di Masjid Haram? Timbul keraguan di dalam hati pemuda ini. Dengan perlahan dia meletakkan tangannya di atas marmer masjid.
Ada sesuatu yang hangat yang mengalir ke tangannya. Ini marmer sungguhan, batin pemuda ini lagi. Lalu pemuda ini berdiri melihat lalu lalang orang-orang yang sedang bertawaf. Ratusan ribu orang berjubel jadi satu dengan pakaian dominan putih saling bersahutan memuji Allah. Pemuda ini lalu teringat dengan pesan Wali Paidi. Kemudian duduklah pemuda ini dan mulai membaca, La haula wala quwata illa billah. Ketika bacaannya sampai ke bacaan yang ketiga, datanglah angin yang sangat kencang, bumi maka serasa bergoncang, seakan kena gempa. Dan tanpa bisa dicegah tubuh pemuda ini terguling-guling. Suasana menjadi gelap, tubuhnya baru terhenti ketika menabrak sesuatu. Berangsur-angsur suasana menjadi tenang kembali. Perlahan ia membuka matanya, betapa kaget dirinya. Ternyata dia sekarang berada di pinggir di dekat musola. Tempat yang tadinya dikira Masjidil Haram ternyata pelataran musola. Setelah beberapa hari Subakir suluk di musola Wali Paidi, dia pulang ke pesantren untuk menghadap dan melaporkan hasil kerjanya ke Kiai Mursyid. Di gerbang pondok, Subakir disambut oleh adik-adik yang sengaja diperintahkan untuk menyambut kedatangannya. Layaknya tamu agung, dia langsung digiring ke masjid, yang di sana sudah menunggu Kiai Mursyid. "Kang, sampeyan udah ditunggu Pak Kiai di masjid." "Loh, Yai sudah menunggu toh," sahut Bakir sambil nyalami 3 orang kawan yang menyambutnya. "Tadi kira-kira setengah jam yang lalu kami disuruh Pak Kiai membuat 5 gelas kopi dan beliau berpesan. Setelah membuat kopi tolong taruh di teras masjid dan cepat-cepat kamu ke pintu gerbang karena dulurmu akan datang," tukas si kawannya. Mereka berdua memasuki pintu gerbang pondok yang kecil itu. Pintu gerbang pondok di sini memang beda dengan pintu gerbang pondok-pondok lainnya. Pintu gerbang di sini cuma 1 daun pintu dengan ukuran 1,5 x 2 meter, terbuat dari kayu yang dilapisi seng. Kalau orang yang tidak pernah ke pondok ini pasti tidak tahu pintu gerbangnya. Pernah dulu sepeninggal Mbah Kiai, Kang Mursyid mau merenovasi pintu gerbang ini, membuatnya agak lebar dan diperbagus. Tapi malamnya beliau mimpi bertemu Mbah Abah Kiai yang melarang untuk memugarnya, dengan alasan agar dari luar tidak nampak seperti pondok. Sejak mimpi itu Gus Mursyid urung merenovasi pintu gerbang pondok. Kiai Mursyid sudah menunggu kedatangan Bakir, termasuk ketiga santri yang menjemputnya tadi dipersilahkan untuk duduk bareng mendengarkan laporan Bakir setelah perbandingan nyantri beberapa hari ke musola Wali Paidi. Laporan ini tidak formal dan dibuat bersifat santai. Namun diskusinya dibuat menjadi materi tambahan bagi santri muda yang menjemput Bakir dan diminta oleh Kiai Mursyid untuk ikut mendengarkan. Subakir membuka laporannya dengan mengatakan bahwa nada atau irama ngaji Kiai Paidi dianggap kurang pas, hingga sholatnya sebagai makmum menjadi kurang khusyuk. Namun setelah diingatkan oleh Kiai Paidi, bahwa dalam sholat dia lebih memperhatikan kekurangan imam daripada lebih mengingat Allah. Maka lama-kelamaan suara Kiai Paidi waktu mengimami seperti suara imam Masjidil Haram. Setelah menceritakan pengalamannya, Gus Bakir bertanya, "Kok bisa begitu Kiai?" Setelah menghisap rokok dalam-dalam, Kiai Mursyid berkata, "Kamu kan jelas pernah mendengar sabda Nabi, bau mulut orang yang berpuasa itu wangi bagaikan minyak kasturi di hadapan Allah. Ketika kamu mendengar suara Kang Paidi itu menjadi merdu, sesungguhnya kuping yang kamu pakai untuk mendengar itu tanda kuping yang telah ikhlas untuk mendengarkan kalamullah, hingga kupingmu telah disetel oleh Gusti Allah," kata Kiai Mursyid.
Kalau kupingmu sendiri yang kamu pakai, maka terdengar seperti itu jadi terdengar tidak sempurna menurutmu. Tapi di hadapan Allah bacaan Kang Paidi ini begitu merdu. Begitu juga dengan bau mulut orang yang berpuasa. Akan tercium sangat busuk kalau menciumnya itu dengan hidung kita sendiri. Solat yang benar adalah solat dengan hati. Seperti solatnya Kang Paidi, riadolah kamu selalu berzikir, dan solat dengan hati. Lanjut Kiai Mursyid. Kuncinya adalah ikhlas menjadi makmum, dan ikhlas mendengarkan kalamullah yang dibacakan imam. Apalagi kalau kamu memahami arti kalam yang dibacakan. Maka imamnya salah baca sedikit tidak akan kamu hiraukan. Dan bahkan kalau bisa meresapi, kamu bisa menangis. Ikhlas mendengarkan itu seperti kamu mendengarkan anakmu atau pacarmu menyanyi. Pasti kupingmu disetel oleh Gusti Allah. Suara anakmu pasti merdu. Begitu penjelasan Kiai Mursyid. Lalu saya enggelundung ke pelataran musola. Padahal saya wirid di dalam musola. Tanya santri itu lagi. Sekali lagi Kiai Mursyid menghisap rokoknya dalam-dalam dan merenung sebentar dan berkata, "Kalau boleh saya ingatkan, sebaiknya wirid itu. Kalau perlu ndak usah diamalkan lagi, wirid itu hanya memberi ilusi padamu. Kamu seolah-olah berada di suatu tempat tertentu. Padahal sesungguhnya kamu tetap berada di tempatmu. Andaikan ada orang di dekatmu, maka mereka ikut teresonansi dari wiridmu dan melihat kamu seolah-olah. Makanya mereka melihatmu sholat di atas daun. Itu semacam ilmu sihir. Makanya ketika ahli sihir Firaun melemparkan tali khalayak melihatnya sebagai ular. Dan ketika Musa melempar tongkat, ahli sihir itu melihat bahwa tongkat Musa atas izin Allah menjadi ular beneran dan atas izin Allah ular tersebut memakan tali-tali tukang sihir. Dan tukang sihir itu tahu, dan hatimu belum bersih untuk mengamalkan ilmu seolah-olah tadi. Tutur Kiai Mursyid. Makanya ketika kamu lafaz la haula wala quwata, frekuensi wiridmu lenyap dan kamu belum siap hingga seperti orang mabuk, kamu sempoyongan dan enggelundung sampai di pelataran musola. Kiai Mursyid berhenti sejenak dan menghisap rokoknya dalam-dalam. Kalau kamu ingin mencari ilmu yang beneran, seperti banyak kiai yang dapat pergi ke Makkah dan segera kembali dengan membawa oleh-oleh. Tapi kalau hatimu belum bersih kamu bisa kesasar dan tidak bisa balik. Lanjutnya. Apakah Kiai Paidi ini juga orang Toriko? Tanya salah seorang santri yang ikut nimbrung tadi. Iya, dia murid abahku. Kang Paidi ini sebelum masuk mondok perilakunya sudah sangat toriko, hingga abah ndak perlu mengajarinya. Beliau hanya memberi sarana pada Kang Paidi untuk berlatih dengan menjadikan Kang Paidi semacam kacung di pondok ini. Kalau kamu melihat tingkah polanya yang kelihatan awur-awuran itu hanya untuk menutupi kesejatian dirinya. Setahu saya Kang Paidi ini orang yang tidak punya suudzon kepada orang lain. Kepada siapapun orangnya baik, anak kecil maupun maling, Kang Paidi ini tetap husnuzon. Inilah salah satu kelebihan Kang Paidi. Jawab Kiai Mursyid. Tapi, mengapa bukan Kiai sendiri yang mengatakan kepada saya kalau selama ini tempat yang saya kira maka itu sebenarnya ndak ada? Tanya si Bakir lagi. Loh, ada filsafat pendidikan. Kalau kamu diberitahu kamu akan lupa. Tapi bila kamu berusaha mencari tahu, maka kamu akan ingat selamanya. Jelas Kiai Mursyid. Dan kalau aku yang menunjukkan, kamu akan bingung dan belum tentu percaya. Sebaiknya kamu mengalami sendiri. Pasti kamu tidak akan lupa peristiwa itu. Ayo, kopinya diminum itu memang disediak untuk kalian. Apa ada yang didiskusikan lagi?
Tanya Kiai Mursyid sambil hendak menyeruput kopinya. Maaf Kiai, kalau Kiai Paedi bisa mengijazahi Kang Bakir untuk menyetop wirid yang seolah-olah, berarti beliau punya ilmu yang ndak seolah-olah, ya? Dan apa Kang Bakir juga diijazahi ilmu itu? Tanya salah seorang santri entah ditujukan ke siapa. Semuanya jadi diam karena merasa pertanyaan tidak ditujukan pada mereka. Ente ini nanya ke siapa? Kiai Mursyid memecah suasana. Panjenengan, jawab santri tadi sambil menunjukkan jempolnya ke arah Kiai Mursyid. Ya, tidak tahu toh. Mustinya tanya ke Bakir sendiri. Tapi tebakan saya Gus Bakir tidak diijazahi ilmu lain selain la haula wala quwata tadi. Sebab sepengetahuan saya beliau itu tidak pernah ngajari apa-apa ke orang lain. Kecuali ngajar ngaji baca Quran pada anak-anak kampung situ, tidak tahu lagi kalau ada yang mau meguru laku padanya. Seperti Musa meguru ke Nabi Khidir, dalam surat Kahfi, kata Kiai Mursyid sambil memberi isyarat bahwa diskusi diakhiri. Ayo kembali ke tempat masing-masing. Siap-siap yang mau tidur duha silahkan. Bersih-bersih badan, wudu-wudu, sebentar lagi sudah masuk duhur. Tutup Kiai Mursyid sambil beranjak berdiri dan diikuti oleh yang lain. Haryanto yang